Nah, kita putarkan, kita lihat apakah warnanya sudah bagus atau tidak. Nah, sobat-sobat, sekarang kita lihat ya, gambarnya sudah, kontrasnya sudah terlihat ya. Nah, ini sudah terlihat kontrasnya, warnanya sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV tabung. Nah, ini TV tabungnya merek LG ya. Nah, ini sudah slim atau sudah ultra slim. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV LG ini, nah ini gambarnya tipis ya, gambarnya tipis, kayak kurang kontras. Nah, sekarang kita tes ya kerusakannya. Nah, sekarang saya pijit dulu ya knob-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, sobat-sobat, seperti ini ya, seperti ini gambarnya. Nah, ini gambarnya kurang kontras ya, kurang kontras. Kemudian si warna-warnanya itu meluber ya, meluber seperti ini. Warna biru, warna kuning, kemudian warna merahnya itu jadi meluber ya. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan seperti ini, nah ini jangan dulu ditembak ya layarnya. Karena ini warna-warnanya semua ada ya, warna merahnya keluar, kemudian birunya keluar, kemudian hijaunya juga keluar ya. Jadi kerusakan seperti ini jangan dulu ditembak ya warnanya. Nah, untuk memperbaikinya kita tinggal menambah strum pada filamen ya, atau kita tinggal menambah strum pada heaternya. Nah, sobat-sobat, untuk lebih jelasnya mari kita perbaiki. Nah, sekarang saya akan buka dulu ya casingnya. Nah, untuk membuka casingnya akan saya skip ya supaya tidak lama. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya seperti ini. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki TV yang kerusakannya yang seperti tadi, yang gambarnya tipis, kemudian warna-warnanya meluber atau berbayang. Nah, yang pertama kita harus periksa adalah bagian blok RGB ya. Nah, ini ya sobat-sobat, blok RGB ini yang posisinya ada di leher layar ya. Nah, ini adalah blok RGB. Nah, kemudian yang pertama kita harus ukur ini ya, kaki-kaki RGB di sini. Nah, yang sebelah sini ya, ini adalah kaki B ya. B itu adalah blue. Kemudian ini kaki R ya. R itu singkatan dari red ya. Red itu merah. Kemudian yang ini adalah kaki G ya, green. Green adalah hijau ya. Nah, sekarang kita ukur ya apakah strumnya normal atau ngedrop ya sobat. Nah, sekarang saya siapkan dulu ya ampermeternya. Saya gunakan ampermeternya yang analog ya, karena kan apa yang digital baterainya habis ya. Nah, yang saya tancapkan dulu ya, yang negatif kita pasangkan di antena ya di sini. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, sobat, sekarang saya colokkan dulu ya TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan dulu ya knob-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, TV sudah nyala ya. Nah, sudah terdengar playback menyembur. Nah, sekarang kita ukur ya kaki-kaki RGB ini. Ini saya paskan di 250 volt ya ininya. Nah, sekarang saya ukur ya. Yang pertama kita ukur adalah kaki B ya. Di sini B. Nah, ini ya. Nah, saat ini yang kaki B terukur 110 ya, 110 volt. Ini kondisinya normal ya, 110 volt. Kemudian kita ukur yang kaki R ya, R itu merah, kita ukur yang sini. Nah, ini juga sama ya, 110 terukur. Nah, kemudian kita ukur lagi kaki G ya. Nah, ini yang warna hijau. Nah, ini juga sama ya, 110. Nah, berarti ini strum pada RGB normal ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan ukur strum di heater ya. Di sini heater. Nah, ini ya. Ini H1, ini H2 ya. Nah, kita ukur. Nah, kita akan alihkan dulu ya ininya ke skala 10 volt ya. Ini harus AC ya, sobat. Kita ukur apakah strumnya normal atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, sobat-sobat, ini terukur 4 volt ya, 4 volt. Memang kalau misalnya TV yang ultra slim, strumnya di antara 4 volt sampai dengan 5 volt ya. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan naikkan ya strumnya sampai dengan 5 volt sampai dengan 6 volt. Nah, untuk menaikkannya kita akan lilitkan kabel di batang perit ini ya. Nah, di sini ya kita akan lilitkan kabel di batang perit ini. Nah, sekarang saya siapkan dulu ya kabelnya.
Nah seperti ini ya sahabat. Nah ini kita siapkan kabel kurang lebih sekitar 1 meter ya. Nah saya matikan dulu ya TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. Nah kita lilitkan di sini ya, di batang ferit ini. Ini masih kotor ya. Ini playbacknya akan saya bersihkan dulu. Nah, yang pertama kita akan lilitkan dulu 3 lilitan ya di sini. Kalau misalnya 3 lilitan masih strumnya masih kurang atau warnanya belum berubah, nah kita akan naikkan lagi menjadi 4 lilit ya. Nah, biasanya kalau 3 lilitan strumnya di kisaran 4,5 volt ya, 4,5 volt. Kalau misalnya 4 lilitan, nah biasanya strumnya di kisaran 6 volt ya. Nah, sobat seperti ini ya, kita lilitkan. Nah ini 1, 2. Nah ini ya 3 lilitan. Nah seperti ini ya sahabat. Nah kemudian yang ini kita pasangkan ke sini ya. Nah sahabat, untuk pemasangannya akan saya skip ya, dikarenakan saya tangannya cuma satu jadi agak sulit. Nanti setelah hasilnya akan saya perlihatkan ya. Nah untuk pemasangannya akan saya skip dulu ya, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, ini sudah beres ya, saya lilitkan. Nah ini saya lilitkan 3 lilit. Nah ini belum saya rapihkan ya, ini baru saya menggunakan solatip ya. Ini gunanya ini supaya diam dulu ya, tapi kalau misalnya sudah bagus nanti akan saya rapihkan menggunakan ripat ya. Nah kemudian sobat-sobat, yang kabel yang 2 ini kita akan sambungkan ke sini ya. Saya naikkan dulu ya kameranya. Nah kita putarkan TV-nya. Nah kesini ya sobat-sobat. Saya ambil dulu ya ini ya. Nah ini, nah di sini mudah-mudahan terlihat ya. Saya dekatkan dulu. Saya fokuskan dulu ya. Nah saat di soket RGB ini ada 2 ya, ada H1 sama H2 ya. Nah ini ya, yang ini H1. Nah ini ada strum 4 volt ya, yang ini masuknya ke playback. Kemudian yang H2 ini ke ground ya. Nah kabel yang 2 ini kita akan tempelkan ke sini ya. Nah, yang satu kita tempelkan ke ground di sini, kemudian yang satu lagi kita tempelkan ke H1 ya, ke sini. Nah, kemudian kita harus memotong dulu jalur yang H1 ini ya. Jalur yang ke arah playback kita akan potong dulu. Nah, sekarang saya akan potong dulu ya jalur ke playbacknya. Nah, ini ya, kita akan potong di sini saja supaya lebih enak. Nah, kita akan potong dulu. Nah sahabat-sahabat, untuk pemotongan dan pemasangan kabelnya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sahabat-sahabat, kabel-kabelnya sudah saya pasangkan ya. Nah ini ya, yang atas ini ground ya, ground. Kemudian yang bawah ini adalah positif dari heater ya. Kemudian yang jalur ke flyback ini sudah saya putuskan ya. Nah ini ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan terlihat. Nah ini ya, ini jalurnya sudah saya putuskan. Nah ini masuknya ke playback ya, ke heater playback. Nah, ini masuknya ke sini ya, heater. Nah sekarang saya akan tes. Nah sekarang saya colokkan dulu ya TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung bagus ya, cuman 3 lilitan. Nah playback sudah nyemur. Nah sekarang kita ukur dulu ya strumnya, apakah langsung naik ke 5 volt atau tidak ya. Nah saya pasangkan dulu ya ammeternya. Nah kita lihat ya strumnya apakah langsung bagus atau tidak. Nah kita ukur sekarang. Nah ini kesini ya. Nah sobat-sobat, aduh jadi turun ya strumnya, harusnya 5 volt sampai 6 volt, ini cuma terukur 3 volt ya, 3 volt setengah. Nah ini malahan turun ya. Nah ini kita lihat ya, yang dari playback di sini. Nah ini yang dari playback ya. Ini terukur 4,5 ya di sini. Nah ini ke sini ya, masuk ke sini. Ini kan saya putus di sini. Ya ini ya, yang ini putus. Yang ini cuman 3 volt lebih ya. Kita lihat dulu ya gambarnya, apakah sudah bagus atau masih kayak tadi. Kita putarkan dulu kupingnya.
Nah, sobat-sobat, masih seperti ini ya, masih tidak keluar ini ya, kontrasnya masih kurang tidak keluar, kemudian ini juga masih luber ya warnanya. Nah, sobat, sekarang saya akan lilit kembali ya, saya akan lilit kembali si ininya ya, si playback ini kan saya lilit sampai 4 lilit atau 5 lilit ya, dikarenakan strumnya ini masih kecil ya. Nah, untuk pemasangan lilitannya akan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, ini lilitannya sudah saya lilit ya sampai dengan 5 lilitan. Nah, tadi waktu saya lilit di 4 lilitan, nah ini strumnya terukur 5 volt ya, 5 volt. Kemudian saya lihat gambarnya memang sudah ada perubahan ya, sudah ada perubahan, si kontrasnya mulai naik kelihatan, tapi belum maksimal ya. Nah, kemudian saya naikkan lagi ya lilitannya. Nah, ya, seperti ini ya. Ini saya lilitkan sampai dengan 5 lilit. Nah, sekarang kita ukur ya berapa keluar strumnya. Kalau misalnya 5 lilit. Nah, kita naikkan dulu ya kameranya. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya si kameranya. Nah, ini ya sahabat, kita lihat. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya siapkan dulu ya avometernya. Nah, ini playbacknya sudah nyamar ya. Nah, ini saya geserkan supaya terlihat avometernya. Nah, sahabat, sekarang kita ukur ya. Kita akan ukur berapa strumnya. Nah, ini ya. Kita lihat ya ukurnya, strumnya. Nah, sahabat, sekarang naik ya sampai dengan 6 volt kurang ya. 6 volt kurang sekitar 5,8 volt ya. Ini 6 volt lah kalau dibulatkan. Nah, kalau yang tadi ini ya, strumnya yang tadi yang ini ya, ini jalurnya yang ini. Nah, ini yang jalurnya ini cuma 4 volt, 3 ya, 4 volt 3 atau 4,5 volt lah di sini. Kalau yang ini sekarang sudah 6 volt. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya apakah kontrasnya sudah bagus atau tidak. Nah, saya geserkan dulu ya kameranya. Nah, kita putarkan, kita lihat apakah warnanya sudah bagus atau tidak. Nah, sobat-sobat, sekarang kita lihat ya gambarnya sudah, kontrasnya sudah terlihat ya. Nah, ini sudah terlihat kontrasnya, warnanya sudah keluar. Nah, sobat-sobat, itulah kalau misalnya sobat-sobat mengalami kerusakan yang seperti ini, yang gambarnya kurang kontras atau tipis, nah itu jangan langsung sobat-sobat tembak si layarnya ya, tapi sobat-sobat cukup menaikkan si strum heaternya ya. Nah, ini masih ada bayangan ya, bayangan hijau atau gambarnya masih meluber ya. Nah, ini bisa kita perbaiki di ini ya, di service mode kita kurangi warnanya. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.